Faslun tahrumu haram as-salatu salat yang bagaimana allati laisa laha sababun yang tidak memiliki sebab, mutaqaddimun yang terdahulu atau mendahului, wala muqarinun dan yang tidak memiliki sebab yang bersamaan. Haram sholat tersebut fi khamsati awqatin, di 5 waktu. Yang pertama, inda tulu'i syamsi, ketika munculnya matahari, hatta tartafi'a, sehingga naik, qadra rumhin, sekadar tombak. Wa indal istiwa'i, dan ketika istiwa, fi ghairi yaumil jum'ati, di selain hari Jum'ah, hatta tazula, sehingga condong. Wa indal isfirari, dan di waktu isfirar, hatta taghruba, sehingga tenggelamnya matahari. Wa ba'da salati subhi, dan setelah salat subuh, hatta tatlu'a, sehingga munculnya matahari. Wa ba'da salatil asri, dan setelah melakukan salat asar, hatta taghruba, sampai sehingga tenggelamnya matahari. Jadi ini menjelaskan tentang waktu-waktu yang diharamkan sholat, waktu-waktu yang diharamkan untuk melakukan sholat. Sholat yang seperti apa? Tidak semua sholat diharamkan di sini, ya. Tidak semua sholat diharamkan di sini di 5 waktu tersebut. Jadi sholat yang diharamkan sholat yang apa? Sholat yang tidak memiliki sebab yang bersamaan, atau sholat yang tidak memiliki sebab yang mendahului. Jadi 2 sholat tersebut adalah sholat-sholat yang tidak diharamkan. Jadi kalau sholatnya memiliki sebab yang mendahului atau memiliki sebab yang bersamaan, maka sholat ini tidak haram. Berarti yang diharamkan sholat apa? Sholat yang memiliki sebab akan tetapi sebabnya akhir. Contohnya apa? Contohnya sholat istikharah. Sholat istikharah itu adalah sholat yang memiliki sebab akan tetapi sebabnya akhir, maka tidak boleh dilakukan di 5 waktu ini. Begitu ditanya, Kang, kenapa sholat istikharah? Saya mau menentukan, mau mengambil sesuatu karena masih ada keraguan di antara 2 sesuatu. Mau menikahkan anak, ada calon laki-laki yang datang, maka saya istikharah. Ini laki-laki yang datang ini bagus apa enggak? Makanya sholat istikharah. Hasilnya nanti kan setelah istikharah, insya Allah diberikan hasil oleh Allah. Ini namanya sholat istikharah, itu memiliki sebab, akan tapi sebabnya di akhir. Kedua, sholat yang tidak memiliki sebab sama sekali, yang itu tidak boleh. Sholat apa contohnya? Sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu sholat sunnah yang tidak memiliki sebab. Pagi-pagi misalkan setelah sholat duha, kemudian sholat tasbih, kemudian sholat ingin sholat apa lagi? Ya sudah, sholat sunnah mutlak misalkan. Nah, sholat sunnah mutlak itu tidak diperbolehkan di 5 waktu ini. Jadi tidak semua sholat, ya, tidak semua sholat. Yang pertama, kapan waktu yang diharamkan melakukan sholat tersebut? Inda tulu'i syamsi hatta tartafi'a qadra rumhin, ketika munculnya matahari sampai dia naik sekadar ukuran 1 tombak. Begitu matahari muncul sampai ukuran 1 tombak, itu tidak diperbolehkan sholat, yakni sholat yang tidak memiliki sebab atau sholat yang memiliki sebab tapi sebabnya akhir. Ini nggak boleh, ya. Segimana ukuran 1 tombak? Ukuran pandangan mata 1 tombak tersebut adalah sab'atu adru'in bi dhira'il adami takriban fi ra'il ain. Ukurannya 7 dhira'. 7 dhira'. 1 dhira' itu sekitar 50 cm. 1 dhira' itu segini, dari sini ke sini. Ya. Ini namanya 1 dhira'. Ini sekitar 50 cm. 50 cm dikali 7. 5 dikali 7. Ya, 5 dikali 7, ini sekitar 7 dhira'. Jadi 50 cm dikali 7 berarti 35
berarti 3,5 meter. Jadi begitu pandangan kita, nah begini. Kalau kita berdiri melihat matahari qadra rumhin itu sekitar 3,5 meter. Ya, itu qadra rumhin. Seandainya tombak diberdirikan di situ, itu ukurannya 3 dirok. Kemudian yang kedua, indal istiwa fi ghairi yaumil jum'ah hatta tazula. Ketika di waktu istiwa sampai matahari condong ke barat, ini nggak boleh sholat. Ya, kalau untuk di sini di daerah Bogor itu sekitar untuk saat ini ya berarti jam berapa? Kan duhurnya 11 lewat 40 menit untuk saat ini. Istiwa itu sebelum itu, di mana matahari di tengah-tengah langit, itu namanya istiwa. Kalau di Pontianak pas di garis khatulistiwa, waktu istiwa itu tidak ada bayangan sama sekali, pas matahari di tengah-tengah langit. Kalau di Bogor masih ada sedikit bayangannya, karena kalau di Pontianak itu garis khatulistiwa, pas itu matahari berada di tengah-tengah langit. Sampai kapan? Sampai matahari condong ke barat. Ini waktunya sebentar, antara 1 menit, paling 1 menit, 22 menit, waktu sebentar. Ini nggak boleh di waktu istiwa itu sholat yang seperti tadi, kecuali di hari Jumat. Kalau di hari Jumat boleh. Kalau di hari Jumat boleh. Kemudian yang ketiga, wa indal isfirari hatta taghruba, di waktu isfirar menguning subuh. Setelah sholat asar itu mau tenggelamnya matahari, mau maghrib itu ada waktu isfirar, sudah menguning. Nah, matahari sudah mau tenggelam, hatta taghruba, sampai itu matahari tenggelam, itu tidak boleh melakukan sholat. Ya, sholat yang tadi, sholat yang tidak memiliki sebab, atau sholat yang memiliki sebab tapi sebabnya belakangan. Berarti kalau sholatnya sholat qadha bagaimana? Ya boleh, karena sholat qadha itu sholat yang memiliki sebab, sebabnya terdahulu. Kenapa dia sholat qadha? Karena ketinggalan. Dia sholat qadha duhur misalkan di waktu ini, ya boleh. Kenapa? Karena dia memiliki sebab-sebabnya di depan. Kenapa sholat qadha duhur? Tadi ketinggalan, ketiduran. Nah, boleh. Sebelum maghrib di waktu isfirar, ya dia masuk ke dalam masjid lalu melakukan sholat tahiyatul masjid. Boleh apa tidak? Boleh. Karena sholat tahiyatul masjid itu ada alasannya. Kenapa sholat tahiyatul masjid? Karena masuk ke dalam masjid, makanya sholat tahiyatul masjid. Maka bagaimana? Ya boleh. Ya boleh. Jadi tidak semua sholat dilarang. Tidak semua sholat dilarang. Ingat, sholat yang tidak memiliki sebab atau sholat yang memiliki sebab tapi sebabnya belakangan, ini yang tidak boleh. Ya. Yang boleh bagaimana? Sholat yang memiliki sebab, sebabnya didahulukan atau sebabnya sudah, atau sholat yang memiliki sebab, sebabnya bersamaan, itu yang boleh. Kemudian yang keempat, wa ba'da sholati subhi hatta tatlu asy-syamsu, setelah melakukan sholat subuh, ente habis sholat subuh kemudian melakukan sholat yang tidak memiliki sebab ini, maka bagaimana? Haram, hukumnya haram. Setelah sholat subuh selesai melakukan sholat subuh, sholat lagi, ditanya ini sholat apa? Sholat istikharah, nggak boleh. Ya, nggak boleh karena sebabnya belakangan. Atau ditanya lagi, ini sholat apa tuh habis sholat subuh? Sholat sunnah mutlak. Nah, itu nggak boleh. Ya, karena tidak memiliki sebab. Kemudian yang kelima, yang terakhir, wa ba'da sholatil asri hatta taghruba, dan setelah sholat asar. Ente sudah sholat asar, maka tidak boleh melakukan sholat yang tidak memiliki sebab atau melakukan sholat yang memiliki sebab tapi sebabnya belakangan. Ini nggak boleh ya. Ini nggak boleh. Sampai kapan? Sampai tenggelamnya matahari. Jadi kalau sudah melakukan sholat asar, jangan sholat sunnah mutlak atau jangan sholat sunnah istikharah. Jangan. Ya. Tapi kalau sholat-sholat yang memiliki sebab dahulu atau sebabnya berbarengan, ini diperbolehkan. Awas ya, ini yang perlu diingat. Jadi bukan semua sholat diharamkan di waktu 5 ini, bukan. Jadi kalau ente misalkan punya ketinggalan sholat maghrib, ente qadha itu sholat maghrib setelah sholat subuh, boleh, karena memiliki sebab mendahului. Ente punya qadhaan sholat maghrib, ente qadha di waktu pas munculnya matahari, boleh, karena itu memiliki sebab, yakni sebabnya mendahului. Ya, harus diingat-ingat. Jadi di 5 waktu tersebut tidak diperbolehkan melaksanakan sholat yang tidak memiliki sebab atau memiliki sebab akan tetapi sebabnya belakangan.